analisis media pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan menurut Nana Sujana pada tahun 2016, analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. Menurut Abdul Majid pada tahun 2013, analisis adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan-satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan di antara beberapa yang dalam satu kesatuan. Nah, dari beberapa pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tersebut. Nah, sekarang kata media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti perantara atau pengantar menurut Gerlach dan Ellie pada tahun 1980. Nah, sekarang berdasarkan Miarso pada tahun 2005, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dipergunakan guru untuk merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya penyampaian informasi atau proses pembelajaran pada siswa. Nah, jadi media pembelajaran ini sangat penting untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang baik. Menurut Mujiono pada tahun 1994 menyebutkan bahwa terdapat 4 komponen penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu ada bahan ajar, suasana belajar, media dan sumber belajar, dan pendidik sebagai subjek pelajaran. Nah, dengan adanya media pembelajaran, maka proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan hal ini akan menimbulkan dampak positif pada hasil belajar. Hasil belajar yang baik dapat terwujud karena adanya proses belajar yang baik dan maksimal. Proses belajar yang baik dapat tercipta karena adanya media pembelajaran yang mendukung di dalamnya. Contohnya analisis media pembelajaran yaitu misalnya ada analisis penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa di SMA 15 Semarang, misalnya seperti itu. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa analisis media pembelajaran adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap media pembelajaran yang akan diteliti oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tersebut. Pengertian evaluasi media pembelajaran. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu evaluation. Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi evaluasi. Dalam pernyataan dari Eko Putro-Widoyoko mengemukakan bahwa evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Menurut Arif S. Sadiman, media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Sedangkan menurut Sharon Ismaldino mengatakan media adalah bentuk jamak dari perantara atau medium, merupakan sarana komunikasi. Berasal dari bahasa Latin, medium atau perantara ini merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Jadi, evaluasi media pembelajaran adalah proses pengambilan informasi guna sebagai dasar penimbangan makna dan nilai suatu alat atau bahan pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran. Menurut Hanafin dan Peck, karakteristik media pembelajaran atau pembelajaran berbasis komputer yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, didasarkan atas tujuan instruksional, yaitu media pembelajaran dapat memberikan arah kepada pengguna kemana proses pembelajaran harus dibawa. Dalam hal ini, media pembelajaran harus memiliki pedoman atau kerangka yang jelas bagi penggunanya.
Yang kedua, sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu media pembelajaran harus menyesuaikan karakteristik atau keadaan penggunanya. Yang ketiga, memaksimalkan interaksi. Dalam hal ini, interaksi dalam media dengan pengguna harus berjalan secara interaktif. Interaktif di sini dalam artian pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki oleh proses selanjutnya. Yang keempat, yaitu terindividualisasi. Dalam hal ini adanya perbedaan dalam kemampuan setiap penggunanya. Kemampuan baik secara kesanggupan, kecepatan, dan intelijensi pasti tiap pengguna berbeda pula. Yang kelima, yaitu menjaga ketertarikan siswa. Ketertarikan siswa pada konten dan tampilan media tersebut. Konten dan tampilan pada media haruslah memiliki keajekan sehingga pengguna dapat menikmati media. Yang keenam, yaitu mendekati siswa secara positif. Media pembelajaran mampu memiliki daya motivasi bagi penggunanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik media pembelajaran yang ketujuh, yaitu menyediakan beragam umpan balik. Nah, apa maksudnya? Jadi, setiap media pembelajaran itu memiliki satu kotak saran yang digunakan sebagai pengembang. Nah, dari saran yang didapatkan itu digunakan media pembelajaran untuk mengkoreksi atau memperbaiki media sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran itu sesuai dengan lingkungan instruksional. Nah, apa maksudnya? Jadi, media pembelajaran itu mampu menyesuaikan dengan lingkungan pembelajaran sang pengguna. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran dapat mengevaluasi kinerja dengan baik dan tepat. Maksudnya apa? Jadi, dalam proses pemilihan alat evaluasi itu harus tepat dalam penggunaannya, sehingga dapat memberikan tujuan baik dan manfaat baik bagi sang pengguna. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran dapat menggunakan sumber daya komputer dengan secukupnya. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi, media pembelajaran itu dalam sistem komputer tidaklah memakan kapasitas atau menambah beban komputer. Nah, selanjutnya karakteristik media pembelajaran itu didasarkan pada prinsip-prinsip instruksional. Nah, apa maksudnya? Jadi, media pembelajaran itu tetap berpegangan dengan prinsip-prinsip pembelajaran atau prinsip-prinsip instruksional. Jadi, dalam pengembangannya pun media pembelajaran itu tidak semerta-merta membuat media sehingga dapat digunakan, bukan seperti itu. Jadi berpegangan teguh pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya karakteristik media pembelajaran itu juga telah dievaluasi secara menyeluruh. Nah, maksudnya apa? Jadi media pembelajaran itu telah melewati proses validasi sebelum dipublikasikan dan nantinya akan digunakan kepada pengguna dalam skala yang besar. Ini model evaluasi media pembelajaran. Nah, dalam model evaluasi media pembelajaran ini menggunakan evaluasi formatif. Nah, kenapa menggunakan evaluasi formatif? Jadi, penggunaan evaluasi formatif ini memiliki tujuan. Tujuannya apa? Jadi, evaluasi formatif ini bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk itu menjadi lebih sistematik, efektif, dan efisien dalam penggunaannya. Nah, evaluasi formatif sendiri itu tidak dicetuskan tiba-tiba begitu ya. Jadi, evaluasi formatif itu dikembangkan oleh ahli yang bernama Michael Scriven pada tahun 1991, yang menurutnya evaluasi formatif itu merupakan suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika produk atau suatu media pembelajaran sedang dikembangkan, dan dalam pengembangannya ini biasanya tidak hanya satu kali ya, jadi berkali-kali, lebih dari satu kali. Hal ini ditujukan agar media tersebut dapat diperbaiki agar menghasilkan hasil yang optimal dan lebih baik lagi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian evaluasi formatif menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama datang dari Dewi S. Prawira Dilaga pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2007, tepatnya pada halaman 135. Di sini, Dewi S. Prawira Dilaga menyebutkan bahwa evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk mengembangkan suatu produk atau suatu media pembelajaran melalui uji coba. Nah, melalui uji coba. Uji coba apa? Jadi, Dewi S. Prawira Dilaga ini mengembangkan suatu produk atau media pembelajaran itu melalui uji coba. Nah, nantinya masukan yang diperoleh dari uji coba tersebut akan dimanfaatkan untuk menentukan perbaikan atau bahkan mengulang kembali pembuatan produk atau suatu media pembelajaran dengan tujuan kembali lagi kepada tujuan awal, yaitu menghasilkan suatu produk atau media pembelajaran yang optimal dan baik digunakan dalam pengembangan pembelajaran. Nah, pendapat beberapa ahli yang kedua datang dari M. Atwi Suparman yang terdapat pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2012, tepatnya pada halaman 302. Di sini, M. Atwi Suparman menyebutkan bahwa evaluasi formatif itu bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau apa yang harus direvisi agar suatu produk atau media pembelajaran menjadi lebih sistematik, efektif, dan efisien dalam penggunaannya. Nah, di sini dengan kata lain, seorang evaluator masih harus mencari apa yang masih perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sehingga kualitas yang dihasilkan suatu produk tersebut dapat menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Selanjutnya, pendapat menurut beberapa ahli yang ketiga datang dari Arif S. Sadiman pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2006, tepatnya pada halaman 182. Di sini, Arif S. Sadiman menyebutkan bahwa evaluasi formatif adalah suatu upaya untuk menentukan apakah media yang dibuat telah sesuai dan dapat digunakan dalam situasi tertentu, dan untuk menentukan apakah media tersebut benar-benar efektif digunakan dalam pembelajaran. Tahapan evaluasi media pembelajaran. Pada tahapan evaluasi media pembelajaran ini dibagi menjadi 4 tahap evaluasi formatif yang meliputi 1. Review oleh ahli di luar tim pendesain instruksional. Tahapan ini penting dikarenakan akan memperoleh pendapat sesama ahli tentang berbagai aspek. Masukan dari ahli lain ini diperlukan segera untuk digunakan dalam merevisi produk instruksional tersebut. Yang kedua, evaluasi satu-satu. Evaluasi ini dilakukan antara pendesain dengan 3 peserta didik yang berkemampuan sedang, sehingga dipandang sebagai sampel yang representatif. Evaluasi ini dilakukan guna menghindari kesalahan dalam bahan instruksional. Di samping itu, komentar peserta didik tentang tingkat kesulitan dalam memahami isi dan materi instruksional tersebut. Yang ketiga, evaluasi kelompok kecil. Setelah melakukan evaluasi satu-satu, materi instruksional akan diuji ulang dengan menggunakan sekelompok orang yang terdiri dari 8 sampai 20 orang peserta didik. Di antara mereka tidak termasuk 3 orang peserta didik yang telah ikut pada evaluasi satu-satu sebelumnya. Maksud kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan kegiatan instruksional setelah direvisi berdasarkan evaluasi satu-satu. Informasi didapat diharapkan bukan hanya tentang kualitas dalam instruksional tersebut, melainkan juga proses instruksionalnya. Yang keempat, uji coba lapangan. Setelah dievaluasi di kelompok kecil, produk instruksional akan diuji coba di lapangan sebagai tahap terakhir dalam evaluasi formatif.
Maksud uji coba ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan produk instruksional tersebut bila digunakan dalam kondisi yang mirip dalam penggunaannya di dunia nyata. Jumlah peserta didiknya sekitar 30 orang peserta didik yang sudah dianggap cukup dalam pelaksanaan uji coba ini selama mempunyai ciri sama dengan populasi sasaran. Evaluasi formatif ini dilakukan sebelum mencapai produk akhir multimedia pembelajaran yang dikembangkan. Evaluasi formatif ini menurut Philips dan I. Gedewawan untuk melihat yang pertama, efektivitas navigasi, yang kedua, kesenjangan siswa menggunakan produk yang dikembangkan, yang ketiga, pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, yang keempat, efektivitas desain layar, dan yang kelima atau yang terakhir adalah multimedia pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Instrumen evaluasi media pembelajaran. Instrumen evaluasi media ini dikembangkan untuk mengevaluasi media audio, video, dan multimedia pembelajaran. Yang pertama kita akan bahas media audio. Media audio adalah segala media dengar untuk pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa dalam berbagai format media penyimpanan seperti kaset audio, CD-ROM, MP3, dan media penyimpanan lainnya. Yang kedua yaitu media video. Media video adalah segala media pandang dengar atau audiovisual untuk pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa dalam berbagai format media penyimpanan seperti video kaset, VCD, DVD, atau format lainnya yang memungkinkan media tersebut siarkan via satelit atau disebarluaskan melalui media internet atau streaming dalam berbagai jenis file seperti FLV, MP3, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu multimedia. Multimedia adalah segala media pembelajaran yang di dalamnya mengkombinasikan berbagai unsur format media seperti teks, grafis, audio, video, animasi, dan simulasi secara sinergis dalam satu kesatuan yang utuh dengan bantuan fasilitas hyperlink, hypermedia, dan hypertext yang dikemas dalam berbagai media penyimpanan berbasis komputer seperti floppy disk, flash disk, CD-ROM, atau didistribusikan via internet secara online. Kriteria evaluator. Tim penilai atau evaluator adalah para profesional dari bidang keahlian tertentu yang telah ditunjuk secara resmi oleh Pustekkom. Tim penilai tersebut meliputi beberapa ahli sebagai berikut ini. Ahli materi, yaitu para profesional yang ahli dalam bidang studi atau mata pelajaran tertentu, seperti ahli matematika, fisika, biologi, dan lain-lain. Ahli desain pembelajaran, yaitu para profesional yang telah mendalami dan berkecimpung dalam bidang pengembangan kurikulum dan desain sistem pembelajaran. Ahli media dan komunikasi pembelajaran atau instructional media and communication specialist, yaitu para profesional yang ahli dalam bidang media dan komunikasi visual tertentu seperti ahli media video, ahli multimedia, dan lain-lain. Pengguna, yaitu diwakili oleh guru yang telah menggunakan media pembelajaran dan atau alat bantu dalam proses mengajar. Tim penilai tersebut memiliki latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman dalam bidangnya masing-masing. Dengan kriteria sebagai berikut ini. Ahli materi memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 dalam bidang pendidikan. Mata pelajaran tertentu seperti sarjana dalam bidang pendidikan matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, dan lain-lain. Selanjutnya telah bekerja dalam
menekuni bidang tersebut minimal 5 tahun. Yang berikutnya yaitu tidak terlibat dalam proses produksi media pembelajaran atau alat bantu mengajar yang akan dinilai baik sebagai penulis, editor, pembuat, dan penanggung jawab. Yang selanjutnya, memiliki komitmen dengan menyatakan ketersediaannya menjadi tim evaluator standarisasi media pembelajaran. Ahli kurikulum dan desain pembelajaran. Pada ahli ini memiliki 2 syarat. Yang pertama, memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 dalam bidang pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran. Contohnya yaitu lulusan sarjana dalam bidang kurikulum dan lulusan sarjana dalam bidang teknologi pembelajaran. Dan syarat yang kedua yaitu telah bekerja dan menekuni bidang tersebut minimal 5 tahun dan tidak terlibat dalam proses produksi pembelajaran atau alat bantu mengajar yang akan dinilai, baik itu sebagai penulis, sebagai editor, pembuat, dan penanggung jawab, serta memiliki komitmen dengan menyatakan kesediaannya menjadi tim evaluator standarisasi media pembelajaran. Dan untuk ahli selanjutnya yaitu ahli media komunikasi pembelajaran. Pada ahli ini memiliki 4 syarat. Yang pertama yaitu memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 dalam bidang komunikasi, media komunikasi, seni dan desain komunikasi visual. Dan syarat yang kedua yaitu telah bekerja dan menekuni bidang tersebut minimal 5 tahun. Syarat yang ketiga yaitu tidak terlibat dalam proses produksi media pembelajaran atau alat bantu pembelajaran yang akan dinilai baik itu sebagai penulis, editor, pembuat, dan penanggung jawab. Dan syarat yang terakhir yaitu memiliki komitmen dengan menyatakan kesediaannya menjadi tim evaluator standarisasi media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tim evaluator dari ahli pengguna atau guru. Pada ahli ini memiliki 3 syarat. Yang pertama, memiliki latar belakang minimal S1 dalam bidang pendidikan minimal 5 tahun dan menggunakan media pembelajaran atau alat bantu mengajar berbasis multimedia. Dan yang kedua, tidak terlibat dalam proses produksi media pembelajaran atau alat bantu mengajar, baik itu sebagai penulis, editor, pembuat, dan penanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu memiliki komitmen dengan menyatakan kesediaannya menjadi tim evaluator standarisasi media pembelajaran.